Perkenalkan kami kelompok 1. Di sini ada... Hai, saya Rufina Rusmauli. Dan saya Angela Nurjana. Dan saya Stefani Claudia. Dan saya Ferdi Januar. Dan terakhir, saya Raihan Sakti. Nama saya Ferdi Januar. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sektor pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan seiring dengan adopsi teknologi informasi. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan administrasi sekolah adalah sistem pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Praktik pembayaran SPP yang masih mengandalkan metode konvensional seperti transaksi tunai langsung di lingkungan sekolah seringkali menimbulkan sejumlah inefisiensi. Hal ini mencakup alokasi waktu dan sumber daya yang kurang optimal bagi pihak sekolah maupun orang tua atau wali murid. Potensi terjadinya kekeliruan dalam pencatatan data, risiko kehilangan informasi, dan tren yang tidak terhindarkan saat proses pembayaran. Batasan dalam pemantauan dan pelaporan status pembayaran real time. Menyadari berbagai kendala tersebut, mengimplementasikan teknologi informasi dalam sistem pembayaran SPP menjadi solusi yang relevan dan mendesak untuk dipertimbangkan. Sistem pembayaran SPP daring atau online menawarkan beragam keunggulan termasuk kemudahan akses bagi orang tua atau wali murid untuk melaksanakan pembayaran tanpa terikat waktu dan waktu. Edukasi dan administrasi bagi staf sekolah, peningkatan operasi dan transaksi, transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan, serta penyediaan laporan pembayaran yang lebih cepat dan komprehensif. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, pemilihan metodologi pengembangan pembangunan yang tepat menekan perangan penting dalam memastikan kelancaran proyek, efisiensi sumber daya, dan hasil akhir sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam rangka waktu yang relatif singkat. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan potensi solusi yang ditawarkan oleh sistem pembayaran SPP daring, serta keunggulan metode Rapid Application Development RAD, bisa disebut dengan RAD. Dalam pengembangan aplikasi yang cepat dan adaptif, maka penelitian ini bertujuan untuk merelasikan pembangunan sistem informasi, manajemen, pembayaran, PP, online pada lingkungan sekolah dengan mengaplikasikan metode RAD, Rapid Application Development. Nah, di sini ada batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya digunakan oleh pihak sekolah atau admin atau bendahara, orang tua, wali, siswa tidak melakukan transaksi langsung dalam sistem. Pembayaran SPP dilakukan secara online melalui metode unggahan bukti transfer, bank, integrasi, dan payment gateway seperti QRIS atau kartu kredit sudah diterapkan di dalam versi awal sistem. Nah, yang berikutnya rumusan masalah. Bagaimana sistem informasi manajemen pembayaran SPP online dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran? Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat mengurangi kesalahan dan catatan dan mempercepat proses verifikasi pembayaran? Nah, tujuannya yang pertama menganalisis peran sistem informasi manajemen pembayaran SPP online dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pembayaran di sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan sistem yang dirancang dengan metode unggah bukti transfer bank tanpa integrasi langsung dengan payment gateway. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terhadap potensi pengembangan sistem di masa mendatang agar lebih efektif dan fleksibel dalam mengelola pembayaran SPP. Baiklah teman-teman, saya Rina. Saya akan menjelaskan makalah bab 2 landasan teori. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi pembayaran SPP sekolah merupakan solusi digital yang dirancang untuk membantu proses administrasi keuangan, khususnya dalam pencatatan, pelaporan, dan pelunasan iuran pendidikan siswa. Sistem ini memungkinkan orang tua atau wali melakukan pembayaran melalui kanal digital seperti transfer bank, digital dompet, atau aplikasi mobile. Di sisi lain, pihak sekolah mendapatkan akses data keuangan yang akurat dan real time, sehingga proses monitoring dan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih
secara otomatis dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, sistem ini juga dapat mengirimkan notifikasi pengingat jatuh tempo pembayaran kepada wali murid, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Keberhasilan penggunaan sistem informasi pembayaran SPP sekolah ditentukan oleh persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem tersebut. Penggunaan sistem informasi ini sangat membantu sekolah dalam mengelola keuangan yang lebih tertib, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh 4 konstruk utama: performance, expectancy, social influence, dan facilitating condition. Keempatnya mempengaruhi niat dan perilaku pengguna untuk menggunakan sistem informasi. Dengan mempertimbangkan faktor moderasi seperti usia, jenis kelamin, penggunaan, dan sukarela tidaknya pengguna. Yang kedua, ada perancangan menggunakan metode RAD. Dalam Rapid Application Development atau RAD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan dan iterasi yang cepat melalui prototyping dan keterlibatan langsung pengguna. Dalam konteks sistem pembayaran SPP sekolah, RAD sangat cocok digunakan karena memungkinkan pihak sekolah, pengembangan, dan pengguna atau orang tua atau bendahara sekolah untuk bekerja sama dalam perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan membangun prototipe awal secara cepat, sekolah dapat langsung tampilan dan fungsi sistem sebelum final dikembangkan, memungkinkan adanya masukan dan revisi yang lebih cepat. RAD memecah proses pembangunan menjadi beberapa fase singkat, yaitu perencanaan kebutuhan, perancangan prototipe, pengujian, dan implementasi. Misalnya, tim pengembangan dapat dengan cepat membuat modul pembayaran online dan pengujiannya bersama staf keuangan sekolah. Jika ditemukan kekurangan, seperti tampilan antarmuka yang membingungkan atau laporan keuangan yang tidak lengkap, perbaikan bisa langsung dilakukan tanpa harus membangun ulang sistem dari awal. Dengan demikian, metode RAD tidak hanya mempercepat waktu pengembangan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan relevansi sistem pembayaran SPP terhadap kebutuhan pengguna akhir. Yang ketiga, ada mengaplikasikan sistem informasi dalam pembayaran SPP sekolah. Penggunaan sistem informasi dalam pembayaran SPP sekolah merupakan inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan sistem ini, proses pengembangan yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti loket atau pencatatan buku kas, dapat digantikan oleh sistem digital yang terintegrasi. Orang tua atau wali murid dapat melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi atau website sekolah. Sementara, pihak sekolah dapat memantau pemasukan secara real-time dan otomatis. Ini mengurangi risiko keterlambatan, kehilangan data, atau kesalahan pencatatan. Dari sisi operasional, sistem informasi ini mampu mengotomatisasi berbagai proses seperti pengiriman notifikasi tagihan, pencatatan bukti pembayaran, hingga pembuatan laporan keuangan bulanan. Sekolah tidak perlu lagi melakukan rekap manual karena data pembayaran sudah tersimpan secara terstruktur dan dapat diakses dengan cepat. Yang keempat, ada alur proses sistem informasi atau APSI lama dan baru. Sistem informasi lama biasanya mengandalkan metode manual dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Pada aliran ini, data umumnya dikumpulkan melalui formulir fisik, dokumen kertas, atau pencatatan manual, yang kemudian diproses dengan cara yang lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia. Informasi yang diproses seringkali memerlukan pemrosesan manual untuk memasukkan data ke dalam laporan atau basis data. Seringkali menyebabkan keterlambatan, duplikasi data, atau kesalahan dalam pengelolaan. Dengan kemajuan teknologi, aliran sistem informasi kini lebih mudah karena lebih mengarah pada penggunaan sistem berbasis komputer atau digital. Aliran sistem informasi baru melibatkan pengguna software dan aplikasi berbasis web atau cloud computing untuk mengolah,
dan mendistribusikan informasi secara lebih efisien. Sebagai contoh, dalam sistem pembayaran SPP digital, data pembayaran yang dilakukan oleh orang tua secara online akan langsung tercatat dalam sistem, dan pihak sekolah dapat melihat status pembayaran secara langsung tanpa harus menunggu laporan fisik. Sistem ini juga memungkinkan pengelolaan laporan secara otomatis yang mempercepat pembuatan laporan keuangan dan mudah melakukan audit. Pengertian UML atau Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa pemodel visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasi sistem perangkat lunak atau aplikasi. UML menyediakan seperangkat notasi grafis yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak untuk menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi dalam sistem secara jelas dan terorganisasi. UML digunakan untuk merancang sistem yang kompleks, baik aplikasi perangkat lunak, sistem informasi, maupun sistem berbasis perangkat keras. Perkenalkan, nama saya Angela Nurjana. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diagram UML. Jenis-jenis diagram UML yang pertama itu ada use case diagram. Dalam use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang sedang dianalisis atau dikembangkan. Komponen utamanya yaitu ada aktor, pengguna atau sistem yang berinteraksi dengan sistem, use case, fungsi atau tindakan yang dilakukan oleh sistem. Yang ketiga yaitu relasi, menunjukkan interaksi antara aktor dan use case. Yang kedua itu ada jenis kelas diagram yang menggambarkan struktur statis sistem perangkat lunak dengan menampilkan kelas-kelas atribut, metode, dan relasi antar kelas. Komponen utamanya yaitu ada 4. Yang pertama, kelas, yaitu kumpulan objek dengan atribut dan metode yang sama. Yang kedua, atribut, variabel yang ada dalam kelas. Yang ketiga, metode, fungsi atau prosedur yang ada dalam kelas. Yang keempat, relasi, menunjukkan hubungan antar kelas. Yang ketiga itu activity diagram, yaitu aliran aktivitas atau proses bisnis dalam sistem dengan fokus pada langkah-langkah yang harus diikuti dan bagaimana aktivitas tersebut berhubungan satu sama lain. Komponen utamanya yaitu aktivitas, langkah atau proses dalam alur, yang kedua keputusan, titik percabangan dalam alur proses, yang ketiga flow, hubungan antar aktivitas yang menggambarkan alur kerja. Selanjutnya ada sequence diagram yang menggambarkan interaksi antar objek atau komponen dalam sistem tetapi dengan fokus pada urutan waktu atau urutan eksekusi dari interaksi tersebut. Komponen utamanya yaitu ada objek, komponen yang berinteraksi dalam sistem, kedua pesan, interaksi yang dikirim antara objek, dan ketiga waktu, urutan pesan yang dikirim atau diterima antara objek berdasarkan waktu. Selanjutnya itu ada state diagram yang menggambarkan perubahan status dari suatu objek dalam sistem berdasarkan peristiwa atau transaksi yang terjadi. Dengan komponen utamanya yaitu status, kondisi atau keadaan suatu objek dalam sistem. Yang kedua ada transisi, perubahan dari suatu status ke status lainnya. Yang ketiga ada event, peristiwa yang memicu transisi status. Terakhir itu jenisnya ada komponen diagram yang menggambarkan komponen-komponen perangkat dalam sistem, bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi. Dengan komponen utamanya yaitu komponen yaitu unit fungsional yang dapat diganti, dideploy atau diperbarui secara independen. Yang kedua itu ada koneksi, menunjukkan interaksi antar komponen. Selanjutnya, saya Stefani Claudia akan menjelaskan aplikasi yang digunakan. Pertama, XMPP. XMPP adalah paket perangkat lunak bebas yang menyediakan lingkungan server lokal lengkap yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP, dan Perl, yang sangat bermanfaat untuk pengembangan dan pengujian aplikasi web secara lokal, sebelum diunggah ke server sesungguhnya. Yang kedua ada Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor kode sumber ringan dan platform yang dikembangkan oleh Microsoft yang mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, dan PHP, dan lainnya. Yang ketiga ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL atau MariaDB melalui antarmuka gratis yang mudah digunakan.
Yang keempat ada Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah pembangunan web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation, yang dirancang untuk menyediakan pengalaman berselancar di internet yang cepat, aman, dan fleksibel. Yang kelima ada StarUML. StarUML adalah sebuah alat bantu pemodelian visual yang digunakan untuk melakukan pemodelan sistem berorientasi objek, terutama dengan menggunakan bahasa pemrograman standar UML. Yang terakhir ada Canva. Canva sebagai media desain grafis dengan berbagai fitur desain yang intuitif untuk memungkinkan pengguna menuangkan konsep teoritis termasuk dalam sistem informasi ke dalam visualisasi diagram atau infografis yang lebih komunikatif dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Selanjutnya, saya Ryan Sakti akan melanjutkan pembahasan yaitu metode perancangan. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi akurat dan relevan sebagai dasar dalam merancang sistem informasi pembayaran SPP online. Adapun metode yang digunakan yang pertama wawancara dengan bendahara dan staf sekolah mengenai proses administrasi manual. Yang kedua observasi, pengamatan langsung terhadap proses pembayaran SPP di sekolah. Yang ketiga studi pustaka, kajian literatur terkait sistem informasi dan metode pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua, metode perancangan sistem. Metode pengembangan yang digunakan adalah Rapid Application Development, yaitu RAD. Menekankan iterasi cepat dalam pembuatan sistem dan melibatkan pengguna secara langsung dalam proses desain. Lalu yang ketiga, perancangan fungsional sistem. Fungsional sistem meliputi login pengguna, input dan pengelolaan data itu. Yang ketiga, kelola tagihan dan pembayaran. Yang keempat, upload bukti pembayaran. Yang kelima, verifikasi oleh admin. Yang keenam, riwayat pembayaran. Lalu yang terakhir, laporan keuangan. Lalu perancangan non fungsional. Yang pertama, keamanan, validasi, login, enkripsi data. Yang kedua, ketersediaan, bisa diakses online 24 jam. Yang ketiga, kemudahan penggunaan yang sederhana. Yang keempat, efisiensi, meminimalkan proses manual. Yang kelima, pemeliharaan, struktur modular agar mudah dikembangkan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung.